Buongiorno a tutti, kembali lagi bersama saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Di video hari ini, aku akan reaction ke music video terbaru dari the new hottest debut group dari SM Entertainment, aespa, dengan musik video mereka yang berjudul Black Mamba. Oke. Nice setting. Very pretty. That's a very nice choreography. Untuk rookie group yang baru debut, it's very jalan yang tepat untuk memilih koreografi yang eye catching kayak gitu. Sedikit ngingetin aku akan ITZY yang pas mereka baru pertama kali ngeluarin Dala-Dala, karena kan ada bagian yang sampai mereka tuh ada floor worknya gitu. So nice. Okay, let's continue. Okay. Oh, this black look is some nice detail. I do not like that yellow dress. Okay. Is that a member? No, it's not. Oke, ini masih banyak tapi ini videonya. Lagunya udah selesai tadi. Oke, a good logo introduction at the end of the music video.
Oke. Untuk lagunya sendiri, honestly kayaknya aku harus ngedengerin lebih dari sekali. Karena for now aku nggak begitu, I'm not hooked by it. Yeah, it's very catchy dan swaggy juga sih ya. Jadi it's a very strong introduction to aespa gitu. Tapi untuk sekarang I'm not really sure. Dan fashionnya pun honestly juga nggak ada yang terlalu nge-catch my attention sih. So I'll be back with the analysis, okay? Halo guys, I know, different hair. The explanation is most of our reaction video itu analisis dan reactionnya kita shoot di waktu yang berbeda sesuai kesibukan masing-masing ya. Makanya di antara jeda waktu setelah aku reaction, aku potong rambut. Jelas? Oke. Now, sebelum aku masuk ke fashion analisisnya, aku mau jelasin dulu secara singkat hasil research aku tentang konsep dari aespa sendiri. Oke, karena konsep ini salah satu daya jual yang paling mencolok dari debutnya aespa ini. Salah satu elemen yang bikin mereka viral juga ya kemarin ya. Jadi untuk tahu konsep mereka, kita juga harus tahu arti dari nama grup mereka dulu. Nama mereka, aespa, adalah kombinasi dari A yang berarti avatar, X experience, dan aspect yang berarti dua sisi. Jadi dengan dua hal itu dimaksudkan untuk biar kita bisa melihat dunia yang baru atau perspektif gitu ya, yang baru lewat avatar kita. Seperti itu. Jadi SM untuk konsep aespa itu literally create a whole new world. Dan kita harus kasih props juga ya ke SM Entertainment, karena kalau misalkan aku perhatiin juga, mereka tuh salah satu entertainment company yang berani untuk bereksperimen. Mulai dari misalkan the whole concept grupnya NCT, ya, terus kayak dulu awal-awal Red Velvet, debut-debutnya, lagu-lagu comebacknya itu kan bisa dibilang itu quite eksperimental untuk ukuran K-pop gitu. Atau misalkan untuk beberapa lagu FX, mulai dari Red Light, terus tiba-tiba ke Four Walls, itu kan agak aneh-aneh tuh. Makanya kita harus kasih props untuk SM selalu reinventing, selalu bereksperimen, walaupun kadang harus dibayarkan dengan kurang komersil, maybe, but I rather do that sih, daripada kita harus stuck ke satu style dan getting boring over time. Same thing with aespa, dengan konsep mereka ini yang sangat exciting, something yang totally new untuk K-pop, dan bahkan kalau misalnya kita perhatiin dan aku baca ya, mereka tuh bahkan punya their own language sama their own vocabulary, kayak kata-kata yang diciptakan sendiri spesifik untuk aespa. Kalau misalkan kalian lihat dari lirik lagunya, itu ada liriknya itu yang kalian harus cari tahu artinya gitu. Kalian Google aja aespa lirik vocabulary gitu, atau Black Mamba vocabulary. Nanti akan muncul arti-arti dari kalimat-kalimat tersebut. And I think that's pretty cool, sampai menciptakan its own language gitu ya untuk memperkenalkan konsep aespa ini. Sekarang kalau kita mau masuk ke konsep dari membernya sendiri, di sini aku baca membernya itu juga punya designated atau special animals sama special symbols, designated symbols. Which honestly pas aku tahu ini sedikit ngingetin aku akan konsepnya Luna, right? Luna itu semua membernya kan punya animals dan colorsnya sendiri-sendiri. Dan kalau kita lihat historinya, CEO-nya SM, Lee Suman, itu kemarin juga memang sempat interested dan actually directed atau produce, aku lupa, salah satu comebacknya dari Luna yang Why Not. Tapi let's just give him a benefit of the doubt ya, kalau misalkan dia maybe cuma terinspirasi gitu, oke? Dan mungkin memang konsepnya, well, this is symbols dan animalsnya, di aespa aja animalsnya juga ada mythical animals sih, kayak unicorn gitu ya, jadi kan there's a little bit of different there, oke? Nah, ngelanjutin ngomongin konsep dari membernya, sekarang kita ngomongin konsep AI.
this is salah satu main atau focal point dari konsep aespa ya, dimana tiap member itu punya the digital version of themselves atau the avatar kita nyebutnya. Tapi ini juga sedikit belum clear ya, apakah avatar ini directly a representation dari si member aespa di dunia nyata sendiri, atau is actually avatarnya itu is a totally different beings atau makhluk yang benar-benar beda dari si aespa-nya, membernya, tapi mereka somehow punya koneksi satu sama lain. Karena kalau misalkan kalian cari-cari di Google, kemarin debut aespa setelah diumumkan konsep AI ini, itu sempat menjadi salah satu kontroversi tersendiri, apalagi kontroversinya itu menyentuh isu-isu body positivity, di mana kalau misalkan di AI-nya itu literally a representation of the member itself. Kemarin sih banyak yang bilang kayak AI figurnya tuh bener-bener yang it's literally a very expectation yang nggak masuk akal untuk bentuk tubuh wanita ideal. Simpelnya seperti itu ya, tiny waist, skinny, bla 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 seperti itu. Dan juga kemarin kontroversinya karena orang-orang banyak beropini kalau misalkan AI member ini yang actually diciptakan avatarnya untuk menjadi konsep berkoneksi sama fansnya juga. Jadi kalau misalkan aespa membernya itu lagi nggak bisa, akan digantikan oleh avatarnya. Now this akhirnya memunculkan isu-isu tersendiri seperti a potential of morally wrong behavior dari fans yang kita kan nggak tahu. Fans itu kan banyak sekali jenisnya kan. Kalau misalkan fansnya yang baik-baik ya oke, tapi kan banyak juga fans yang let's say a bit creepy I guess gitu loh. Jadi itu membukakan pintu untuk behavior seperti itu. Tapi aku belum bisa ngambil kesimpulan untuk avatar versionnya ini karena memang belum dijelaskan secara jelas banget ya, dan comebacknya juga baru satu. Mungkin setelah mereka comeback beberapa kali kita akan bisa lebih ngerti sebenarnya konsep dari avatarnya ini untuk apa fungsinya gitu. Dan kalau kita masih mau ngomong kontroversi, ada juga satu kontroversi lagi di mana the visual concept atau the environment design dari music videonya sendiri itu kemarin sempat dituduh plagiarisme. Ya, plagiarisme kontroversi dari salah satu seniman. Aku nggak bakal jelasin lebih lanjut. Kalian bisa cari sendiri itu kayak gimana kontroversinya. But my opinion is, emang kalau misalnya dilihat itu mirip. Oke. Dan kemarin kan sempat juga ternyata muncul leak salah satu page Pinterest dari salah satu artistic director I think dari music videonya si aespa yang Black Mamba ini kan, dan dilihat itu work of the senimannya itu ada di dalam situ. Jadi akhirnya mereka ngeluarin statement kalau masalahnya sudah selesai. Aku nggak tahu itu artinya gimana, dan nggak pernah ada juga akhirnya dikeluarin statement kalau yes kita plagiat, yes atau enggak kita nggak plagiat, itu kan juga nggak ada. I'm just gonna say that it looks similar. Nah, kalau kita ngomongin lagunya, kita cari tahu di sini dan aku baca artinya. Arti dari lagunya sendiri itu basically lagunya ini menjelaskan tentang Black Mamba. Dan Black Mamba di sini adalah a being atau seekor makhluk digital yang mengancam kesejahteraan aespa member dan AI atau avatar mereka gitu. I love that karena ya tadi aku bilang ini literally mereka tuh create a new creature, a new concept gitu ya. Dan lagunya kalau misalnya kita lihat pasarannya, lagu itu kan pasti kayak tentang love, tentang emotion, tentang yada gitu loh. Tapi di sini literally lagu mereka itu seperti sinopsis atau introduction mengenalkan dunia yang mereka create. So I think that's cool. Dan untuk melodinya, okay, there is some catchy parts di situ, apalagi yang bagian itu I think that's pretty catchy dan akan gampang untuk di follow. But mostly menurut aku lagunya sedikit, there's nothing really special about the song buat aku. I do wish di bagian klimaks akhirnya sedikit dramatic sih, dan sedikit sedikit lebih wah gitu loh. Karena kayaknya bagian akhirnya itu agak sama seperti chorus-chorus sebelumnya kan. I love the bridge
Bagian bridge itu aku suka. Dan itu tadi, I wish the bridge mengarah ke more explosive endings. Oke, sekarang kita masuk ke fashion analysis. Be ready. Oke. I love the concept, doesn't mean I love the clothing, oke? Akan aku baca. Let me say this much. It's a mess. Untuk project dan konsep se-exciting, experimental, futuristic aespa, the fashion are sadly sangat-sangat underwhelming dan messy. Which kadang kata-kata underwhelming dan messy itu nggak bisa dijadiin satu gitu ya. Tapi somehow aespa make it worse gitu, underwhelmingly messy, disappointing, dan kebanyakan problemnya yang aku lihat itu adalah problem-problem yang sebenarnya sudah sangat sering aku temukan di specifically girl group. Oke. Apa itu problemnya? Nanti aku sebutin. Jadi, you think dengan new and a different concept kayak gini, SM director atau SM stylist itu akan ngambil a totally exciting gitu ya, more weird atau more creative route. But no, sadly not. Oke, kita mulai dari aespa look yang pertama. Di look yang pertama ini, aespa member menggunakan pakaian dengan elemen sequins, lace, dan juga sparkles. Ya, dan I assume look yang ini itu specifically dan di-created itu untuk mereka atau custom made, karena aku nggak tahu apakah, kayaknya nggak ada brand yang lately itu ngeluarin look seperti ini, jadi kayaknya mereka jahit sendiri. Yang aku suka dari look ini, pertama, membernya punya designated color masing-masing atau mereka sudah dikasih warna masing-masing ya, which I love. Seperti Winter dengan warna kuningnya, ada Giselle dengan warna rose atau champagne pink gitu. Dan menurutku pemilihan elemen sparkles dan sequence itu tepat, karena kalau misalnya kita lihat mereka membernya ini kan pakai baju ini di environment di like this glowing fantasy garden gitu ya. Jadi tuh fitting aja di situ. Color palette dan teksturnya tepat. Sayangnya that's it. What I like about this look ya. Eksekusi dan stylingnya menurut aku sangat kurang. Yang pertama kita lihat dari cutting dan how the clothes fit. Kita lihat dari dress Winter. Di sini udah kelihatan jelas banget itu banyak banget pluckering dan tarikan-tarikan ya di bagian bodiesnya. Kayak it's made for them, they made it specifically for this concept, but it doesn't made to fit her body. Gitu loh, and it doesn't make sense karena itu kelihatan berantakan. Plus, cuttingan di bagian hip atau waist itu menurut aku agak awkward. Ya, agak canggung. Bentuk dari skirtnya sendiri itu menurut aku juga aneh. And not in a good way. Di baju Giselle, the same thing. Waist seamnya menurut aku benar-benar awkward karena kayak literally dia langsung kepotong gitu aja, terus langsung di champagne pink skirt. Penempatannya, kalau misalkan sequins, I know memang sequins itu salah satu fabric yang one of the most demanding, tricky gitu ya, fabric to work with, karena untuk nyatuin seamnya aja kita harus copotin satu-satu sequence-nya, jahit seamnya, terus kita reattach. But this is SM ya, dan this is a new exciting girl group gitu loh. So honestly 100% they can do better. Dua look lainnya punya Ningning dan Karina also not best in any way. Di styling menurut aku it has been done multiple times di girl group. Ini salah satu masalah yang tadi aku sebutin di awal. The shorts atau celana dance short itu ditambah di combo dengan atasan tank top atau atasan short sleeve, itu menurut aku has been done so many times di K-pop girl group. Dan black bootsnya menurut aku nggak pas sama sekali untuk konsep ini. Dan black bootsnya itu juga di bedazzled atau dikasih rhinestone dan kelihatan it doesn't match well gitu loh. Feelsnya tuh kayak crafty banget, seperti project anak sekolahan gitu loh, kayak project naro-naro bling-bling aja ke sepatu gitu. Jadi main problem of this concept, it doesn't well made. It's not well made at all. It doesn't fit them. Yang sayang sekali karena konsepnya menurut aku, dan tadi aku bilang dengan teksturnya itu sudah tepat dengan environmentnya. Cuman styling dan fittingnya aja it's very weird gitu. So what can they do? Well, I think untuk look yang ini, menurutku pertama mereka bisa bikin, of course, fittingnya dan tailornya
better untuk fit their body. Kayak misalkan tadi aku bilang potongan-potongan simnya yang canggung itu, maksudku jadi coba seperti flow atau perubahan dari bodies ke skirtnya itu tuh dibuat seamless atau dibuat lebih kayak batas-batas potongannya tuh nggak usah ada gitu loh. Kalau misalkan memang roknya seperti itu, bikin attach as a one piece yang flow softly dari sequins into this organza skirt gitu. Karena kalau misalkan literally they cut it in the middle seamnya terus langsung dibikin rok, it looks very awkward. Dan kalau misalnya kita mau ngomongin eksekusi sequins yang pas dan oke, kita mau lihat di mana? Lihat aja avatar mereka. Oke. Sadly, avatar mereka 100% did it better untuk how they execute a sequins atau sparkle fabric. Jadi the thing is, di looknya avatarnya itu kita bisa lihat sequence-nya itu dikombinasikan dengan bahan yang it's either organza atau something yang stretch dan fit ke body, bagian itemnya yang sheer. Jadi nggak semuanya itu sequence. Makanya kenapa mereka bisa akalin akhirnya bentuknya itu pas ke badan gitu loh. Ini oke, mereka animated, tapi kalau misalnya kita mau bawa ke dunia nyatanya ya, this is my assumption gitu caranya. Jadi itu bisa kita bawa elemen-elemennya ke baju member aslinya. Sequence jadikanlah paneling. Tapi bagian-bagian yang memang harus membentuk tubuh, kayak misalkan sim pinggang gitu loh, atau misalkan gloves atau di bagian shoulder, itu pakailah bahan yang body hugging, dikombinasikan dengan sequence-nya. Misalkan tadi bahan-bahan sheer atau yang stretch gitu ya ke badan, baru sequence-nya jadikan paneling gitu. Makanya di avatar member, I love the looks. I think it has a taste of futuristic, tapi ditambah dengan glamour dan sequence-nya. Kalau misalkan itu ditaruh di environment yang garden, menurutku aku masih masuk. And of course, it well fitted. Oke, next. Aku mau ngomongin looks langsung. 2 looks jadi satu. Look nomor 2 dan look nomor 3. Di look yang kedua, kita bisa lihat ada warna ungu, kuning, hitam, dan sentuhan sparkle sebagai color palette. Ini mereka pakai kalau nggak salah di dalam kereta, I think. Aku lupa. Dan di look ketiga, main theme-nya itu ada this graphic, gravity, hand painted neon, pokoknya kayak colorful rave party gitu ya. Kenapa aku jadiin looknya ini, aku ngomonginnya bareng? Because they're both, I think, in my personal opinion, equally insignificant, kurang penting, and I don't think it tells any story. I don't think it has any place in the Black Mamba music video and concept. Okay? Now I say this, bisa aja aku salah karena contohnya look yang graffiti itu. Graffiti. Oke. Look yang graffiti itu, kita lihat look yang graffiti membernya, environment-nya juga graffiti kan. Banyak banget gitu, gambar-gambar dinding, murals. Mungkin ini there is some meaning behind this environment dan there is some symbolism atau arti-arti tertentu yang mungkin akan mereka explore di comeback-comeback selanjutnya. But for now, 2 look ini menurut aku it's just a visually colorful, impactful di mata looks gitu loh, yang nggak ada artinya. Stylingnya aja menurut aku messy, berantakan, over accessorize. Problem nomor 2 di girl group, over accessorize. Banyak banget aksesoris-aksesorisnya menurut aku nggak penting dan malah bikin pusing gitu ya di look yang ini. So yeah, it's just insignificant, it's just a bunch of visually confusing apparel digabung bersama untuk kayak apa ya, menggugurkan kewajiban MV K-pop itu harus vibrant. Nah, yang padahal kalau misalnya kita lihat di look yang nomor 2 yang kuning, Karina dia pakai atasan dari brand Didu. Dan kalau kita lihat salah satu photoshoot konsep mereka yang nggak masuk ke music video, itu Karina pakai satu set Didu ya, nggak ditambahin like this bullshit Versace rok gitu atau gimana. Dia pakai satu set dengan roknya Didu juga, and that's what I'm talking about. Oke. Kalau kita kalian cari tahu brand Didu itu it's amazing dan apa ya, menurut aku itu fit banget dengan konsep yang mau aespa jelaskan Black Mamba ini. Apalagi pieces-pieces brand Didu 2019 dan kayaknya 2021 juga beberapa ada sih. Itu Didu itu it's very known untuk
looks mereka tuh yang hyper feminine, tapi juga menggabungkan konsep-konsep sport dan biker. Jadi makanya dapet the futuristic feels yang ditambah dengan beauty. It's like a glamorous futuristic, terus ada bikernya. It feels like an aespa concept gitu loh, dijelaskan lewat baju. Dan Brandidu, kalau misalkan memang stylistnya punya akses gitu ya, itu banyak banget looks yang menurut aku tuh 100% more fitting to the concept of aespa gitu ya, tanpa embel-embel accessorize this and that. Karena itu salah satu masalah terbesarnya di aespa juga adalah with the storyline dan konsep yang sangat kompleks dengan dunia yang baru, the clothes tells zero story. Oke, pakaiannya menurut aku nggak ada signifikannya, pakaiannya tidak menceritakan atau kayak tidak mensimbolismekan, merepresentasikan cerita yang mau mereka tunjukin dengan lagu Black Mamba ini. Kalau misalnya konsep Black Mamba dunianya semuanya tuh dihilangin deh, ya, itu baju-baju aespa tuh bakal kelihatan kayak a generic swaggy badass K-pop group, and that's bad. Untuk aespa yang mengedepankan konsep, the fact that the clothes itself doesn't have any story, I'm sorry, no. Dan kalau misalnya kita lihat di teasernya Karina sebelum video Black Mamba keluar, itu stylistnya juga punya akses ke salah satu brand yang very exciting, namanya Windowsen. Dan di brandnya ini kalau misalnya kita lihat itu pieces-piecesnya is very dia tuh punya pieces yang feminine but also combining with alien element gitu ya, kayak weird shape, weird tailoring gitu ya, ada sport feels-nya juga di situ. Dan Windowsen make this absolutely gorgeous glove dengan shape-nya yang aneh, dan gloves-nya itu ada claws-nya, ada kukunya. I mean, come on, masa stylistnya nggak connect di situ? Oke. Claws glove, Black Mamba, a Black Snake. Kayak itu konsepnya kan nyatu banget. Menurut aku tuh it's gonna tell the story kalau misalnya membernya tuh pakai itu gitu loh, atau pakai a weird alien shape clothes dari Windowsen. Lebih nyambung ke konsep futuristiknya si aespa ini. Makanya it's a missed opportunity dan sangat disayangkan. Oke, kalau misalnya kita nggak mau ngomongin brand nih ya, konsep apa yang enaknya buat aespa? Aku personally research dan kayaknya visualnya itu nggak tahu kenapa aku kesangkut sama, kalau misalkan kalian inget, salah satu film tahun 2005-an yang dibintangin Charlize Theron, judulnya Iron Flux. Menurut aku clothing yang ada di film Iron Flux itu cocok juga ya kalau misalkan dipakai ke music videonya ini. It's very sophisticated, kelihatan expensive, very sleek gitu ya, punya elemen-elemen yang uncommon dan of course futuristic gitu. Apalagi di film itu banyak memang bajunya diperuntukkan untuk gerak, karena Iron Flux sendiri kan di sini kan is like a hero gitu ya, yang dia banyak fight. Jadi bajunya tuh banyak yang with pants gitu loh, yang stretch fabric tapi dengan weird atau futuristic feels dari cuttingan dan tailoringnya. So I think it's gonna fit really nice dengan aespa. Mungkin bisa dikombinasikan kalau misalkan kurang catchy gitu ya di mata. Dikombinasikan kayak tadi, elemen sparkle or sequins here and there, nggak terlalu banyak. It's gonna look really nice. Jadi kalau misalkan directionnya ke situ, kayaknya buat aku sih, honestly itu akan merubah segalanya sih. Aku pasti akan wow. Aku akan gila suka banget pasti. Gitu. Oke, kesimpulannya, masalah terbesar aku untuk fashion atau looks dari music video Black Mamba ini adalah there is no story at all. Nggak ada cerita sama sekali yang mereka bisa tell, yang mereka punya banyak banget kesempatan untuk kasih tahu lewat baju dengan konsepnya yang begitu story based atau heavy, story based heavy gitu ya. Itu bajunya it falls flat, it falls very generic and basic K-pop girl group. So I hope di comeback selanjutnya, mereka mungkin bisa pertahankan like this badass vibe dari aespa sendiri, but make it more experimental.
make it more fitting to the story gitu, make it more, kasih aku banyak-banyak simbolisme dari baju tersebut. So finger crossed for them and finger crossed for SM stylist honestly. Oke guys, sorry kalau misalnya aku sedikit emosi karena ini nunjukin loh berarti kok aku tuh passionate banget sama eksperimental whatever it is gitu. Aku suka banget mereka tuh bisa explore ke sini dengan avatars, dengan this whole new world yang mereka perkenalkan. Makanya aku kecewa dan kecewanya akhirnya keluar sangat agresif seperti Black Mamba. Oke, jadi itu tadi analisis aku untuk looks di music video Black Mamba dari newest exciting girl group aespa. Grazie per essere con noi. Jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan dipencet notification bell button-nya kalau misalnya kalian mau dapat update-update selanjutnya dari kita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.